Di balik gerbang besi tua yang catnya mulai mengelupas, berdirilah sebuah bangunan besar yang telah termakan usia. Dindingnya kusam, jendelanya penuh debu, dan langit-langitnya dipenuhi sarang laba-laba yang tak tersentuh selama bertahun-tahun. Itulah panti asuhan kasih ibu, tempat bagi anak-anak yang dibuang, dilupakan, atau bahkan ditinggalkan begitu saja sejak bayi. Tidak ada yang tahu pasti kapan panti itu pertama kali berdiri. Beberapa warga tua desa berkata bangunan itu dulunya adalah rumah bangsawan Belanda, kemudian berubah jadi biara, lalu rumah sakit jiwa, sebelum akhirnya menjadi panti. Namun yang pasti, sejarah tempat itu lebih banyak diselimuti kabut misteri daripada kejelasan. Desas-desus mengatakan bahwa tempat itu sudah terkutuk sejak batu pertamanya diletakkan. Meski begitu, anak-anak tetap datang dan pergi, entah karena kemiskinan, karena orang tua mereka telah tiada, atau karena mereka memang tidak pernah diinginkan sejak lahir. Setiap tahun, ada wajah-wajah baru, tangis bayi, dan tawa kecil yang menggema di aula luas yang sepi. Tapi tidak semua tawa membawa cahaya. Di sudut-sudut gelap panti, sering terdengar bisikan. Kadang terdengar suara langkah kecil di malam hari, padahal semua anak sudah tidur. Kadang mainan bergerak sendiri, atau boneka-boneka tua yang seharusnya mati, tiba-tiba menoleh tanpa sebab. Di antara semua anak yang pernah tinggal di sana, hanya satu nama yang hingga kini masih diceritakan dengan bisik-bisik ketakutan, Dara. Ia datang ke panti saat usianya baru 5 tahun. Tidak ada yang tahu siapa orang tuanya. Tidak ada surat, tidak ada identitas. Hanya selembar kain yang membungkus tubuh kecilnya, dengan simbol aneh yang dijahit di sudutnya. Sebuah lingkaran dengan mata di tengah dan tanduk di kedua sisi. Sejak hari pertama, Dara tidak pernah menangis. Matanya gelap, dalam, dan menatap setiap orang seperti ia sedang membaca rahasia tergelap mereka. Para pengurus awalnya mengira dia hanya anak pemalu. Tapi malam-malam setelah kedatangannya mulai terasa berbeda. Kucing-kucing liar yang biasa berkeliaran di halaman satu persatu ditemukan mati. Tubuh mereka mengering seolah dihisap habis dari dalam. Lampu sering padam di kamarnya. Meski tak ada korsleting, anak-anak lain mulai mengeluh tentang mimpi buruk. Dan beberapa bahkan melaporkan melihat Dara berbicara sendiri. Atau kepada sesuatu yang tak terlihat di sudut ruangan. Namun yang paling menakutkan bukanlah apa yang mereka lihat, melainkan apa yang mulai hilang. Satu persatu, anak-anak mulai lenyap. Tanpa suara, tanpa jejak, tanpa darah, hanya suara tangis samar yang tersisa di malam hari, dan bau terbakar yang menyelinap dari bawah pintu ruang bawah tanah yang katanya sudah puluhan tahun tidak dibuka. Semua orang mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya Dara? Atau mungkin pertanyaannya seharusnya, apa sebenarnya dia? Dan itulah awal dari kisah mengerikan ini, kisah tentang seorang anak panti yang tak seharusnya pernah ada di dunia manusia. Karena di dalam tubuh kecilnya, tersembunyi sesuatu yang jauh lebih tua, jauh lebih gelap, dan jauh lebih lapar daripada yang bisa dibayangkan siapapun. Sejak malam itu, malam ketika anak terakhir menghilang secara misterius, kamar paling ujung di lantai 2 dibiarkan kosong. Para pengurus sepakat untuk tidak menyewakan atau menempatinya lagi. Bukan karena takut akan hantu, melainkan karena mereka tahu, sesuatu yang lebih buruk dari hantu pernah tinggal di sana. Namanya Dara. Anak yang tak pernah tertawa, tak pernah menangis, tak pernah terlihat tidur, dan sejak ia datang, satu persatu penghuni panti mulai hilang. Dara tidak pernah ditemukan, tidak ada jenazah, tidak ada jejak, hanya tempat tidurnya yang kosong pada suatu pagi, dan bau hangus samar yang masih membekas di udara. Para pengurus mencoba melupakan, mereka membakar semua yang berhubungan dengannya, mainan, baju, bahkan catatan kedatangan, berharap bisa menghapusnya dari ingatan. Namun bangunan itu tidak lupa. Dindingnya mengingat, lantainya mengingat, bahkan malam-malam panjang yang menggantung di lorong gelap masih berbisikkan namanya. Dan bertahun-tahun kemudian, kamar itu dibuka kembali. Bukan karena sudah aman, bukan karena sudah bersih dari energi jahat, tapi karena tempat tidur di kamar lain tak cukup menampung anak-anak baru. Panti itu makin sesak, dan para pengurus sudah kehabisan ruang. Maka seorang anak laki-laki baru, kurus, pendiam, dan penuh luka di matanya,
dipindahkan ke kamar itu. Namanya Raka. Malam pertama ia menginap di sana. Langit mendung tanpa bintang. Angin menabrak jendela dengan suara rintihan. Dan saat seluruh bangunan sudah diam tertidur, ranjang yang selama ini kosong, kembali terisi. Bukan oleh manusia, bukan oleh hantu, tapi oleh sesuatu yang sudah lama tertidur di antara dinding dan lantai kayu. Sesuatu yang dulu pernah meminjam tubuh seorang anak perempuan bernama Dara. Ia bangkit bukan karena dipanggil, melainkan karena lapar. Lapar akan jiwa, lapar akan darah, lapar akan tubuh baru. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, kamar itu kembali berbisik. Sudah waktunya bermain lagi. Hari-hari pertama Raka di panti asuhan kasih ibu berjalan sunyi. Ia bukan anak yang suka bicara. Ia menyimpan luka di matanya, seperti anak-anak lain yang dibuang dunia. Tapi berbeda dengan mereka, Raka tidak pernah benar-benar sendirian. Sejak malam pertama, ia merasa kamar itu tidak sepenuhnya miliknya. Ada ranjang kosong yang terasa tidak pernah benar-benar kosong. Ada bau terbakar yang datang tiba-tiba, lalu menghilang sebelum bisa dicari sumbernya. Dan yang paling aneh, cermin kecil yang tergantung di belakang pintu kamar. Cermin tua, kusam, dengan bingkai kayu yang mulai retak. Setiap kali Raka melewatinya, bayangannya terlihat sedikit terlambat. Seolah pantulan itu sedang meniru, bukan mencerminkan. Pagi itu, saat seluruh anak dikumpulkan untuk doa bersama di aula, Raka bangun terlambat. Ia buru-buru mengenakan baju, lalu berlari keluar kamar. Tapi saat melintas di depan cermin, ia berhenti. Refleks, sesuatu membuatnya menoleh. Dan di dalam cermin, ia melihat dua bayangan. Bukan pantulan tumpang tindih, bukan ilusi. Satu adalah dirinya, dan satu lagi adalah sosok kecil dengan rambut panjang menjuntai ke depan, berdiri membelakanginya. Diam, seperti patung. Raka menoleh cepat ke belakang. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Ia menatap kembali ke cermin. Bayangan kedua itu sudah hilang. Tapi sesuatu tertinggal di kaca. Tulisan kabur, seperti embun yang digores dengan jari kecil. Raka, buru-buru ia menghapus tulisan itu. Tangannya gemetar. Ia tidak paham, tidak tahu. Tapi tubuhnya bereaksi lebih cepat dari otaknya. Dan untuk pertama kalinya, ketakutan menyelusup masuk ke dalam jantungnya. Di lantai bawah, Busari mengamati dari jauh. Ia tahu Raka melihat sesuatu. Matanya bisa membaca gelagat anak-anak dengan mudah. Tapi ia tidak bicara, tidak bertanya, karena ia sudah tahu jawabannya. Sesuatu telah bangkit kembali. Dan yang paling menakutkan dari semua itu bukanlah kehadiran Dara, tapi fakta bahwa Dara tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu tubuh baru, dan mungkin untuk alasan yang belum diketahui siapapun, ia telah memilih Raka. Malam kedua, hujan turun deras. Atap panti yang sudah tua meneteskan air di beberapa sudut lorong, menciptakan suara tik-tik yang konstan dan menyebalkan. Lampu lorong berkedip pelan, seolah berjuang untuk tetap menyala. Di kamar paling ujung, Raka kembali terjaga. Jam menunjukkan pukul 2.33, waktu yang sama seperti malam sebelumnya. Ada sesuatu yang membangunkannya. Suara bisikan, bukan dari sudut kamar, bukan dari jendela, tapi dari bawah ranjang. Perlahan, ia duduk, napasnya berat. Ia mencoba meyakinkan diri kalau itu hanya mimpi. Tapi bisikan itu terdengar jelas, meski sangat lirih. Raka, lihat aku. Suara itu seperti milik anak kecil, lembut, namun penuh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sesuatu yang tidak wajar. Dengan tubuh gemetar, Raka menunduk, menatap ke bawah tempat tidurnya. Gelap, kosong, hanya debu. Dan, tunggu, ada sesuatu di sana, di ujung bawah ranjang. Sesuatu yang kecil, seperti boneka. Raka merangkak perlahan, mencoba meraihnya. Tangannya menyentuh kain kasar dan lembab. Ia menariknya keluar. Itu adalah boneka kain tua, sudah compang camping. Kepalanya miring. Salah satu matanya terlepas, dan mulutnya dijahit dengan benang merah yang terlihat seperti darah kering. Tapi yang membuat Raka membeku adalah, boneka itu mirip sekali dengan Dara. Rambut hitam panjang dari benang wol, gaun putih kecil, dan simbol aneh di bagian dadanya. Lingkaran dengan mata dan tanduk,
seperti lambang yang dulu dijahit di selimut darah saat ia pertama kali tiba di panti. Dan tiba-tiba, suara itu terdengar lagi. Tapi kali ini, bukan dari bawah ranjang, melainkan dari dalam boneka itu sendiri. Main sama aku, Raka. Boneka itu bergerak, sedikit, hanya sedikit, tapi cukup untuk membuat darah Raka membeku. Ia melempar boneka itu ke sudut kamar dan berlari ke pintu. Namun saat hendak membukanya, pintunya tidak bisa dibuka, terkunci dari dalam. Malam berikutnya, Raka tidak hanya bermimpi. Ia ditarik ke dalam sesuatu, sebuah penglihatan, atau mungkin kenangan yang bukan miliknya. Ia berdiri di tengah ruangan yang asing, sebuah ruang bawah tanah, diterangi cahaya lilin yang berkelip pelan. Dinding-dindingnya penuh simbol tak dikenal, digoreskan dengan darah yang sudah menghitam. Udara di sana dingin dan berat, seperti tertahan oleh sesuatu yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Di tengah ruangan itu, berdiri seorang wanita, tua, berjubah hitam, matanya kosong seperti lubang tak berdasar, dan di depannya, seorang bayi, dibaringkan di atas lingkaran ritual yang digambar dengan garam dan tulang kecil, tulang yang terlalu halus untuk milik hewan, dan terlalu kecil untuk orang dewasa. Wanita itu mulai berbicara, bukan dalam bahasa manusia, tapi Raka entah bagaimana mengerti artinya. Tuhan menolakmu, jadi aku memberimu tempat. Aku tak bisa melahirkan darah. Jadi aku persembahkan tubuh ini sebagai wadah. Datanglah, jiwa yang terbuang. Bangkitlah. Dari kegelapan yang kekal. Bayi itu menangis. Sesaat. Tapi hanya sesaat. Kemudian, diam. Mata kecilnya membuka. Tapi bukan mata bayi biasa. Matanya hitam sepenuhnya. Seperti sumur tak berdasar. Dan ia tersenyum. Senyum yang terlalu sadar. Terlalu tua untuk wajah sekecil itu. Nama bayi itu adalah Dara. Dia bukan dilahirkan, dia dipanggil. Raka terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat membasahi tubuhnya, tapi udara kamar begitu dingin. Ia segera menatap sekeliling. Cermin masih di tempatnya. Ranjang Dara masih kosong. Boneka sudah tak terlihat. Tapi di meja kecil di dekat tempat tidurnya, ada sesuatu yang tidak seharusnya ada. Sebuah lembaran foto lama, foto hitam putih, dengan warna yang hampir pudar. Malam berikutnya, Raka tidak hanya bermimpi. Ia ditarik ke dalam sesuatu, sebuah penglihatan, atau mungkin kenangan yang bukan miliknya. Ia berdiri di tengah ruangan yang asing, sebuah ruang bawah tanah, diterangi cahaya lilin yang berkelip pelan. Dinding-dindingnya penuh simbol tak dikenal, digoreskan dengan darah yang sudah menghitam. Udara di sana dingin dan berat, seperti tertahan oleh sesuatu yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Di tengah ruangan itu, berdiri seorang wanita, tua, berjubah hitam, matanya kosong seperti lubang tak berdasar, dan di depannya, seorang bayi, dibaringkan di atas lingkaran ritual yang digambar dengan garam dan tulang kecil, tulang yang terlalu halus untuk milik hewan, dan terlalu kecil untuk orang dewasa. Wanita itu mulai berbicara, bukan dalam bahasa manusia, tapi Raka entah bagaimana mengerti artinya. Tuhan menolakmu, jadi aku memberimu tempat. Aku tak bisa melahirkan darah, jadi aku persembahkan tubuh ini sebagai wadah. Datanglah, jiwa yang terbuang, bangkitlah. Dari kegelapan yang kekal, bayi itu menangis, sesaat, tapi hanya sesaat. Kemudian, diam, mata kecilnya membuka. Tapi bukan mata bayi biasa. Matanya hitam sepenuhnya, seperti sumur tak berdasar. Dan ia tersenyum, senyum yang terlalu sadar, terlalu tua untuk wajah sekecil itu. Nama bayi itu adalah Dara. Dia bukan dilahirkan, dia dipanggil. Raka terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat membasahi tubuhnya, tapi udara kamar begitu dingin. Ia segera menatap sekeliling. Cermin masih di tempatnya. Ranjang Dara masih kosong. Boneka sudah tak terlihat. Tapi di meja kecil di dekat tempat tidurnya, ada sesuatu yang tidak seharusnya ada. Sebuah lembaran foto lama, foto hitam putih, dengan warna yang hampir pudar. Di foto itu, 5 orang dewasa berjongkok mengelilingi seorang bayi, yang dibaringkan di atas lingkaran garam. Wajah-wajah mereka kabur, tapi wajah bayi itu jelas. Dara, dan yang paling mengerikan, di balik foto itu, tertulis tulisan tangan samar. Kau anak pilihan.
Ia telah menunggu wadah baru. Tangan Raka bergetar. Ia ingin membuang foto itu. Tapi tubuhnya menolak. Seolah ada sesuatu yang membuatnya harus melihat. Harus ingat. Karena mimpi itu bukan mimpi. Itu adalah kenangan Dara. Dan sekarang, ia tidak hanya menghuni kamar yang dulu ditempati Dara. Ia mulai dihuni oleh Dara sendiri. Pagi di panti asuhan kasih ibu selalu kelabu. Seakan sinar matahari enggan menyentuh tempat itu. Namun pagi ini, ada sesuatu yang berbeda. Suasana di aula menjadi lebih sunyi dari biasanya. Anak-anak duduk berkelompok, saling berbisik, sesekali melirik ke arah yang sama. Ke arah Raka, ia duduk sendiri di sudut ruangan. Tatapannya kosong, menembus dinding. Wajahnya pucat, dan matanya gelap seperti tidak tidur semalaman. Tapi bukan itu yang membuat semua orang menjauh. Pagi itu, saat Bu Lilis, salah satu pengurus, mencoba membangunkan Raka dari tidurnya, ia menyentuh bahunya dengan lembut. Seketika, ia berteriak keras. Tangannya terbakar, seperti menyentuh logam panas. Kulitnya melepuh. Bau daging hangus memenuhi kamar. Bu Lilis dirawat di ruang perawat darurat panti, mengigau terus-menerus. Matanya, itu bukan mata anak-anak, bukan manusia. Dia menatapku, menatap sampai ke tulang. Tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana itu terjadi. Dan Raka tidak mengingat apapun. Tapi ada satu anak yang masih cukup berani untuk bicara padanya, Mira. Gadis kecil berusia 8 tahun yang punya kebiasaan berbicara sendiri, dan sering duduk di dekat tangga bawah tanah. Sore itu, saat Raka duduk sendirian, Mira menghampirinya. Dengan suara kecil, ia berkata, "Kak Raka, temannya sudah bangun." "Ya." Raka menoleh. "Teman?" Mira mengangguk. "Iya, yang tidur di tempat tidur sebelah. Dia yang sering main boneka, tapi bonekanya suka berdarah." Raka terdiam. Tubuhnya mulai bergetar. Mira kemudian menunjuk ke arah tangga bawah tanah, yang selalu dikunci oleh para pengurus. Tapi entah kenapa, sore itu, pintunya terbuka sedikit. Dia minta kakak ke sana nanti malam. Dia bilang, sudah waktunya tubuh ini dipakai penuh. Raka tidak menjawab, tapi sesuatu di dalam dirinya terasa, terhisap. Seperti ada ruang kosong di dadanya yang perlahan dipenuhi oleh suara yang bukan miliknya. Malam pun tiba, dan seperti malam-malam sebelumnya. Jam 2.33, Raka terbangun. Kali ini, dia tidak ketakutan, tidak menggigil, tidak melarikan diri. Ia berjalan turun sendiri, ke arah ruang bawah tanah yang kini terbuka lebar. Langkah-langkahnya sunyi, teratur. Dari kejauhan, bayangan di ujung lorong mulai membentuk sesosok tubuh kecil. Rambut panjang, gaun putih, mata hitam pekat, darah. Tapi kali ini, ia tidak menoleh. Ia tidak tersenyum. Ia hanya membisik, "Tubuhmu hanya pinjaman. Aku yang akan tinggal selamanya." Dan saat Raka melangkah masuk ke dalam lingkaran yang sudah menunggunya di tengah ruang bawah tanah, ia tidak menolak. Karena pada saat itu, ia bukan lagi Raka. Pagi hari di panti asuhan kasih ibu seharusnya dimulai dengan doa, sarapan, dan canda anak-anak. Tapi hari itu, tidak ada suara apapun. Tidak ada tawa. Tidak ada tangis. Hanya keheningan yang menggantung. Seperti kabut tipis yang tidak mau pergi. Raka, atau sesuatu yang dulu adalah Raka, duduk di kursi ruang makan, menghadap ke arah anak-anak lain. Ia tidak makan. Ia hanya menatap. Satu persatu, anak-anak mulai merasa tidak enak badan. Mereka mengeluh pusing, menggigil, dan bicara hal aneh dalam tidur mereka. Beberapa mulai menggambar simbol yang sama di tembok, di kertas, bahkan di dinding kamar mandi. Lingkaran, mata, dan tanduk. Simbol darah, simbol iblis. Bu Sari, yang selama ini mencoba menyangkal semuanya, akhirnya menyerah. Ia turun ke ruang bawah tanah, membuka peti catatan tua yang dikunci selama bertahun-tahun. Di dalamnya, tersimpan catatan kelahiran palsu, foto-foto ritual lama, dan, yang paling mengerikan, buku perjanjian. Buku itu menceritakan awal mula semuanya, bahwa puluhan tahun lalu, panti asuhan ini dijadikan tempat ritual pemanggilan oleh sekte tua yang percaya pada iblis penjaga batas dunia. Makhluk kuno yang hanya bisa bangkit melalui tubuh anak tak berdosa. Dara adalah wadah pertama.
Raka adalah yang terpilih berikutnya. Dan kini, panti ini bukan lagi sekadar tempat tinggal, tapi pintu gerbang. Malam itu, jam 2.33, anak-anak mulai terbangun satu persatu. Tapi mereka tidak sadar, mata mereka kosong, tangan mereka menggenggam lilin, dan bibir mereka bergumam dalam bahasa aneh. Upacara telah dimulai, dan pemimpinnya adalah anak yang kembali, Raka, atau iblis yang kini mengendalikan raganya. Di tengah aula, lingkaran api menyala sendiri. Cermin-cermin di seluruh panti mulai retak, dan dari balik retakan itu, bayangan darah muncul di setiap permukaan. Tapi kemudian, satu suara memecah semuanya. Kau tidak sepenuhnya memilikinya. Itu suara dari dalam tubuh Raka. Suara Raka yang asli. Jiwanya masih bertahan, terkunci di dalam, berusaha mengambil kembali kendali tubuhnya. Tidak untuk dirinya sendiri, tapi untuk menyelamatkan semua anak lain yang akan dijadikan korban berikutnya. Dalam pergulatan yang tak terlihat, Raka melawan Dara, bukan dengan kekuatan, tapi dengan kenangan, hal yang Dara tidak punya. Ia mengingat wajah ibunya, pelukannya, dan rasa kehilangan yang dulu membuatnya rapuh, tapi kini menjadi sumber kekuatannya. Dan saat Dara berteriak marah dalam bahasa yang tak bisa diucapkan manusia, api di sekeliling lingkaran padam. Cermin-cermin hancur, anak-anak terjatuh, pingsan, dan ruangan itu kembali gelap, hening. Pagi harinya, Raka ditemukan tergeletak di lantai aula. Masih hidup, tapi rambutnya memutih sebagian, matanya kosong. Ia tidak bicara sepatah kata pun sejak malam itu. Dan boneka Dara, yang dulu menjadi pengikat roh iblis, ditemukan hangus terbakar di tengah aula. Panti asuhan kasih ibu ditutup seminggu setelah kejadian itu. Pemerintah menyebutnya kasus keracunan massal. Walau tidak ada bukti racun, para pengurus dikirim ke berbagai rumah sakit jiwa. Sebagian tidak bisa lagi berbicara normal. Bu Sari menghilang tanpa jejak. Raka dibawa ke tempat yang aman. Ia tidak pernah bicara lagi. Tapi setiap malam, saat jam menunjukkan pukul 2.33, ia duduk diam di tempat tidurnya dan menatap dinding. Beberapa malam, dia tersenyum. Tapi itu bukan senyum anak-anak. Dan di kota lain, bertahun-tahun kemudian, sebuah panti baru dibuka. Bangunannya berbeda, nama yang dipakai berbeda, tapi di salah satu kamar paling pojok, ada cermin tua yang digantung begitu saja. Dan kadang, saat malam sunyi dan dunia tertidur, Dara menampakkan diri lagi.